adik-adik. Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa dengan Bu Mutia di acara Children Corner. Nah, kali ini kita berjumpa di Children Corner sesi terbaru adik-adik. Kita akan belajar tentang akhlak-akhlak terpuji yang bisa adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, di episode kali ini Bu Mutia mau ngajak adik-adik semuanya untuk belajar tentang jujur. Seperti apa? Yuk kita belajar sama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kalian udah selesai sholatnya? Udah dong. Kalau gitu ayo kita madrasah. Emang kamu udah selesai sholatnya? Udah dong. Tapi kan aku tadi belum sholat, gimana ya? Ayo masuk. Ayo. Yuk kita baca ini lagi program rohaninya ya. Sekarang kita bahas jujur. Nah, sebelum Bu Mutia bahas lebih dalam, Bu Mutia mau tanya dulu nih sama adik-adik. Apa sih arti jujur itu? Mungkin adik-adik di rumah punya jawaban yang berbeda-beda ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, Bu Mutia mau kasih tahu dulu nih sama adik-adik. Arti jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, arti jujur di sini ada dua loh adik-adik. Yang pertama adalah lurus hati. Lurus hati di sini artinya sama dengan tidak berbohong. Mungkin adik-adik sering ya dengar tidak berbohong. Nah, tidak berbohong itu sama dengan jujur. Jadi, adik-adik berkata apa adanya. Jujur yang kedua artinya adalah tidak curang. Nah, maksud dari tidak curang, adik-adik misalnya sering bermain ya. Kalau adik-adik bermain dan mengikuti aturan yang berlaku dalam permainan, adik-adik juga dapat dikatakan jujur. Jadi ada dua ya, lurus hati yang pertama dan yang kedua adalah tidak curang. Nah, jujur ini sangat penting ya adik-adik. Bahkan Hazrat Amazan radhiyallahu anha, istri Hazrat Masih Maud alaihissalam, juga menekankan jujur dari semenjak dini. Jadi dari adik-adik sekecil mungkin adik-adik harus berkata apa adanya. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fajtanibu ridza minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Artinya, maka jauhilah berhala yang najis dan jauhilah perkataan dusta. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik pada bertanya ya, kenapa berhala yang najis sama berkata dusta ini setara ya? Nah, Bu Mutia akan bahas nih kenapa. Tapi sebelumnya, mungkin adik-adik juga pernah dengar nih, banyak orang yang bilang bahwa kita tidak mungkin meninggalkan dusta, kita tidak mungkin tidak berbohong, karena dengan berbohong kita akan selamat. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Tapi itu salah adik-adik, itu tidak benar. Karena Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa hanya kejujuran yang membawa seseorang kepada kesuksesan. Jadi kalau misalkan adik-adik pernah dengar berbohong demi kebaikan, itu salah adik-adik. Dengan berbohong tidak akan membawa kepada kesuksesan, tidak akan adik-adik selamat dengan berbohong. Dan maksud dari firman Allah Ta'ala yang tadi, kenapa sejajar? Karena kalau misalkan adik-adik berbohong, berarti adik-adik menyadarkan diri kepada kebohongan. Bu Mutia coba kasih contoh ya. Misalkan adik-adik nggak mengerjakan PR nih di sekolah, terus adik-adik bilang, ya udah deh, bohong aja biar bu guru nggak marah. Atau misalkan adik-adik di rumah nih, dapat nilai ulangannya nggak bagus, ya udah deh bohong aja biar mama nggak marah. Nah, jadi di situ adik-adik merasa selamat dengan berbohong. Adik-adik lupa sama Allah Ta'ala. Coba kalau misalkan tidak berbohong,
Ya Allah, aku jujur aja deh, nggak apa-apa, aku nggak ngerjain PR, pasti bu guru maafin. Nah, dengan kayak gitu adik-adik jadi berpikir, oh iya, ada Allah yang nolong aku. Atau ke mama juga gitu, nilai aku jelek, aku jujur aja deh, minta maaf deh sama mama, nanti mama maafin, bisa belajar lagi, bisa jadi lebih baik, pasti Allah bantu aku kalau aku jujur. Nah, jadi di situ adik-adik kenapa si berhala yang najis itu disetarakan dengan berbohong atau berdusta, karena keduanya sama-sama menyandarkan diri kepada yang lain. Mungkin zaman dulu orang-orang menyandarkan diri pada patung, menyembah patung. Kalau misalkan berbohong, adik-adik menyandarkan diri pada kebohongan. Nah, adik-adik, jadi serem banget kan kalau misalkan adik-adik coba-coba berbohong, karena kalau adik-adik berbohong saat ini sama saja dengan adik-adik menyembah berhala di masa-masa yang dulu. Nah, Bu Mutia mau tanya nih sekarang, jadi mau coba-coba nggak untuk berbohong? Jangan sampai ya. Dan yang paling penting buat adik-adik juga, bahwa dengan berkata jujur seperti Hazrat Masih Maud alaihi salam yang sampaikan, adik-adik dapat meraih kesuksesan. Jadi jangan coba-coba mendekati kebohongan ya, tanamkan dalam diri adik-adik untuk selalu jujur setiap saat. Demikian pembahasan dari jujur kali ini. Besar harapan Bu Mutia, adik-adik di rumah dan kita semuanya bisa mengamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Semangat jujur adik-adik. Nah, sekarang yuk kita lihat Kak Fadli kira-kira lagi bikin apa ya. Yuk kita simak bersama. Jazakumullah Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Children Corner. Sekarang Kak Fadli menjumpai adik-adik dalam segmen Mari Berkreasi. Nah, di depan kakak sudah ada bahan-bahannya nih untuk membuat kerajinan tangan. Sekarang kita akan membuat kerajinan tangan seperti ini. Nah, di sini bahan-bahannya kakak punya gunting, cutter, spidol, penggaris. Bahan utamanya ada karton atau kardus bekas, dan ada kertas kado yang bisa adik-adik beli di tempat fotokopi atau di warung. Dan yang terakhir ada lem tembak. Nah, step pertama, ya pertama-tama kita akan mengukur karton ini dengan ukuran 23,5 kali 10 cm. Yuk kita ukur. Nah, pertama-tama kita akan mengukur ukuran 23,5 kali 10 cm ya adik-adik. Nah, kita garis ya adik-adik. Nah, dipastikan adik-adik menggarisnya dengan lurus ya. Nah, setelah itu, setelah kita garis seperti ini, sekarang kita potong. Ya adik-adik, sebelumnya kita beresin dulu ya. Nah, di sini kakak punya dua alat, cutter sama gunting. Jadi pilih salah satu ya adik-adik, tapi hati-hati pas motong kartonnya adik-adik. Nah, sekarang kakak pakai gunting nih. Dipotong sesuai garis yang telah dibuat tadi ya. Nah, seperti ini nih adik-adik. Nah, kakak bikin dua ya dengan ukuran yang sama. Nah, setelah jadi seperti ini, sekarang kita akan bagi menjadi 4 bagian. 3 bagian ukurannya 6 cm dan 1 bagian lagi ukurannya 5,5 cm. Yuk kita garis adik-adik. Ini 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm dan terakhir 5,5 cm. Nah, pas kan adik-adik? Kalau adik-adik ngukurnya pas, semua ukuran yang akan dibuat ini nanti juga pas juga ya adik-adik. Nah, sekarang setelah kita ukur seperti ini, kita tandain. Sekarang kita buat garis untuk memudahkan adik-adik sebagai patokan melipat kartonnya nanti.
Oh iya, adik-adik tidak mesti memakai spidol ya. Adik-adik bisa menggunakan pensil, pulpen, atau spidol kecil ya. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini. Jadi 3 bagian 6 cm dan satu bagian lagi di sini 5,5 cm. Nah, setelah itu kita akan lipat ya adik-adik sesuai garis ini. Nah, untuk lipatnya kita menggunakan penggaris biar rapi ya adik-adik. 1 2 3. Nah, jadi seperti ini ya adik jadinya. Nanti setelah dilipat, nah nanti akan berbentuk seperti ini adik-adik, persegi. Nah, kemudian sekarang kita akan rekatkan menggunakan lem tembak. Nah, kita rekatin ya adik-adik. Hati-hati ya menggunakan lem tembaknya. Nah, satu sisinya kita setelah itu kita bentuk deh menjadi, nah jadi seperti ini adik-adik. Tara, sudah selesai. Nah, sekarang kita bikin satu lagi ya seperti ini adik-adik. Nah, punya Kak Farly udah jadi nih. Jadi Kak Farly punya 2 kotak seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa menambahkan satu lagi atau bagaimana kreasi adik-adik ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan buat alasnya ya. Nah, untuk ukuran alasnya sendiri yaitu 14,5 dikali 10 cm ya adik-adik. 14,5 dikali 10 cm. Diusahakan lurus ya adik-adik. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kita gunting ya. Sekali lagi hati-hati ya menggunakan guntingnya adik-adik. Nah, sudah jadi nih adik-adik, jadinya seperti ini ya. Sekarang untuk menghiasi sisi luarnya kita akan menggunakan kertas kado. Atau adik-adik bisa melukisnya atau menggambar di sisi luarnya ya. Sesuai kreasi adik-adik. Sekarang Kak Farly menggunakan kertas kado ya. Kita hiasi ya semua bagian ini menggunakan kertas kado. Setelah tadi dilapisi nanti akan seperti ini ya. Dan jangan lupa ya adik-adik, semua kotak ini kita lapisi dengan kertas kado. Setelah dilapisi kita akan tempelkan ke alasnya. Nah, adik-adik bisa menggunakan lem tembak, lakban, atau menggunakan lem kertas. Seperti ini adik-adik. Nah, Kak Farly udah jadi nih. Jadi nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini adik-adik. Tuh, gimana? Cantik bukan? Nah, adik-adik bisa menggunakannya sebagai tempat pensil, tempat pulpen, tempat penggaris, tempat peralatan alat tulis lainnya ya. Seperti ini. Gimana? Cantik kan? Rimama, rimama, re. Rimama, 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 re. Wahai kawan-kawan, ku punya kabar berita. Mari kita dengarkan dengan seksama. Rimama, 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 re. Rimama, 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 re. Gimana adik-adik kreasi kita hari ini? Mudah kan membuatnya? Nah, adik-adik bisa diikuti juga ya di rumah. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke Bu Mutia. Adik-adik, seru kan tadi buat prakarya sama Kak Fadlinya? Pasti seru ya, bisa nggak? Insya Allah bisa semuanya ya. Dan Bu Mutia yakin insya Allah sangat bermanfaat untuk adik-adik semua di rumah. Nah adik-adik,
Demikian Children Corner episode kali ini. Sampai berjumpa di Children Corner selanjutnya ya. Bu Mutia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 20.000 spesies lebah, cuma lebah madu yang bisa memproduksi dan menyimpan madu di sarang mereka. Dalam satu koloni, ada sekitar 20 sampai 60 ribu lebah bersama ratu mereka. Lebah madu adalah salah satu hewan yang bisa memproduksi makanan buat kita. Madu sangat unik, enak, bermanfaat, dan bergizi. Terus, gimana ya cara lebah menghasilkan madu? Pertama, lebah minum nektar dari sari bunga pakai lidah mereka yang panjang. Nektar itu lalu disimpan di kantung khusus yang namanya perut madu. Di sana ada enzim khusus yang bisa mengubah nektar jadi gula yang disebut fruktosa dan glukosa. Di sarang mereka, nektar itu dikeluarkan ke dalam satu sel. Lalu, ribuan lebah pekerja bisa menghasilkan 90 kg madu dalam setahun. Wah, banyak ya? Coba bayangin, kalau tidak ada lebah di dunia. Lebah punya kedudukan istimewa loh di dalam Islam. Bahkan, lebah disebut beberapa kali dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya ada di surat An-Nahl yang berarti lebah. Di dalam surah itu, mukmin disebut seperti lebah. Cuma makan yang halal dan menjauhi yang haram. Selalu berkata dan berbuat baik serta bermanfaat. Seperti lebah madu yang bermanfaat bagi manusia. Lebah madu juga bisa ningkatin produksi apel sebesar 30-60%. Jeruk sebesar 300-400%. Anggur sebesar 60-100%. Dan untuk jagung sebesar 100-150%. Zat-zat di dalam madu sangat kompleks loh. Dan diketahui terdapat 181 macam senyawa dalam madu. Sebagai makanan yang menyehatkan, madu mengandung 17,2% air, 304 kalori per 100 gram, 0,3 gram protein, 0% lemak, 82,3% karbohidrat, dan 0,2% mineral. Kamu tahu nggak? Pada tahun 2006, terjadi fenomena yang bikin populasi lebah menurun. Fenomena ini dinamai keruntuhan populasi lebah. Ini terjadi karena beberapa hal. Di antaranya karena penggunaan pestisida. Pestisida ini sangat mempengaruhi lebah dan kesehatan lebah. Makanya Uni Eropa melarang penggunaan pestisida. Karena pestisida merupakan faktor berkurangnya koloni lebah. Nah, apa yang terjadi jika semua lebah punah? Ilmuwan Albert Einstein mengatakan, jika lebah hilang dari muka bumi, maka manusia cuma dapat bertahan hidup selama 4 tahun. Kalau lebah punah, maka tidak ada yang melakukan penyerbukan bunga dan buah. Kalau tidak ada penyerbukan, maka tumbuhan tidak bisa berbunga dan berbuah. Kalau tanaman layu, maka hewan juga akan mati, termasuk manusia. Makanya, lebah sangat bermanfaat ya bagi kehidupan. Tahukah kamu bagaimana metamorfosis kupu-kupu? Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari fase telur, ulat, kepompong, dan barulah berbentuk menjadi kupu-kupu. Pertama adalah fase telur. Telur kupu-kupu biasanya berbentuk bulat kecil-kecil berwarna putih. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di bagian bawah atau ujung daun. Hal itu dilakukan agar telur dapat terlindungi gangguan dari luar. Telur-telur tersebut biasanya akan bertahan antara 3-5 hari sebelum menetas. Fase selanjutnya
adalah fase larva, fase di mana kupu-kupu masih dalam bentuk ulat. Ketika menjadi ulat, mereka pemakan daun dan tumbuhan. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Setelah ukuran ulat maksimal, ulat akan mencari tempat berlindung agar bisa berubah menjadi kepompong. Lalu, fase yang ketiga adalah fase kepompong atau pupa. Kepompong sendiri ternyata berwarna hijau dan coklat. Warna kepompong yang seperti itu bertujuan untuk menyamarkan diri dari lingkungan sekitar. Kepompong apabila dipegang memiliki struktur kulit yang halus dan keras. Pembentukan kepompong tergantung dari jenis spesiesnya, sahabat Cildongkoner. Rata-rata antara 7-20 hari. Proses yang terakhir adalah fase kupu-kupu. Biasanya setelah keluar dari kepompong, sayap kupu-kupu akan terlihat basah, kecil, kusut, dan terkadang juga masih ditempeli cangkang kepompong mereka. Sayap kupu-kupu memiliki cairan yang disebut dengan homolimpa. Cairan tersebut ternyata berfungsi untuk membantu memperbesar tumbuh dan sayap pada kupu-kupu. Setelah melalui beberapa proses pembentukan, akhirnya kepompong berubahlah menjadi kupu-kupu dengan sayap dan bentuk tubuh yang indah dan cantik. Setelah berubah menjadi kupu-kupu, organisme ini bisa terbang. Tetapi tidak seperti burung yang bisa terbang sangat tinggi. Kupu-kupu ini bisa terbang hanya sekitar 2-3 meter saja. Ketika pada fase ulat sampai menjadi fase kupu-kupu, jenis makanan pun berubah. Mulai dari memakan daun sampai memakan nektar yang kupu-kupu dapatkan dari bunga-bunga. Kupu-kupu biasanya akan bergerombol ketika mengalami fase reproduksi. Pada fase reproduksi ini, kupu-kupu jantan akan membuahi kupu-kupu betina. Selanjutnya, kupu-kupu betina yang akan bertelur untuk membentuk organisme baru.